ada ilmu cinta dari satu bidang. Beberapa kali saya singgung tapi tidak lengkap. Sore ini saya singgung lagi. Dari bidang namanya neurologi. Jadi neurologi itu ilmu tentang otak. Seperti apa sih yang disebut jatuh cinta itu? Jatuh cinta itu sebenarnya dulu nenek moyangmu itu punya misi melanjutkan keturunan, membentuk generasi dengan standar-standar tertentu. Jadi pingin anak yang kayak gini, pingin pokoknya punya cita-cita ini. Itu nanti jadi kriteria mereka milih pasangan. Perempuan yang seperti apa yang harus menurutnya ideal. Nah, harapan-harapannya nenek moyangmu ini nanti akan menggurat di otakmu, namanya di DNA-mu kalau bahasa anunya. Jadi dia akan diwariskan secara memori. Jadi otakmu itu tidak kosong. Jadi begitu kamu lahir itu sebenarnya ada banyak sekali rekaman-rekaman dari nenek moyangmu, macam-macam, termasuk tentang pasangan ideal tadi. Itu nanti yang menentukan selera. Makanya orang itu seleranya macam-macam. Jadi sebenarnya begitu kamu melihat ada lawan jenismu yang cocok sama rekaman di ideal tadi, ini akan membangkitkan sinyal-sinyal. Itu yang ting-ting apa-apa lah pokoknya gitu. Apa wiu-wiu gitu pokoknya. Nah ya, jadi sinyalmu terbangkitkan. Karena tadi memori yang ada di kepalamu itu yang bikin kadang-kadang ada temenmu yang cantiknya luar biasa, sinyalmu tidak bunyi. Tapi di temenmu yang biasa-biasa ini sinyalmu keras sekali bunyinya. Iya, ya kalau tidak bunyi-bunyi itu sinyalmu error berarti. Jadi menurut neurologi itu situasinya begitu. Jadi di otakmu sudah ada goresan macam-macam. Nah, begitu sinyalmu bunyi, nanti ada hormon yang ya syukur-syukur kalau bunyinya bareng. Karena yang perempuan juga punya sinyal yang sama. Dia juga ingin mencetak generasi, ingin membangun reproduksi macam-macam. Jadi kalau pas sinyalnya sama itu enak. Sana iya, sini iya. Tapi kalau enggak, itu yang disebut bertepuk sebelah tangan itu. Kamu sinyalnya keras sekali, yang sana sunyi senyap, enggak ada apa-apa. Nah, ya. Iya, itu kasihan itu, enggak kompatibel berarti. Enggak bunyi. Nah, sinyal ini ketika bunyi, maka nanti hormonmu akan melimpah. Ada namanya hormon dopamin, ada namanya hormon oksitosin. Dan ini melimpah ruah sudah. Tadi kalau memang sama-sama bunyi, ini sudah klop, jatuh cinta, hormonnya melimpah ruah. Dan hormon ini bikin orang cinta kayak orang mabuk. Jadi bikin ketagihan. Jadi kalau kamu sedang rindu karena lama tidak ketemu, itu kan yang hormonnya sudah keluar banyak tapi pelampiasannya tidak ada. Kamu tidak ketemu yang kamu inginkan, itu terus jadi, makanya rindu itu kan menyakitkan. Karena ada banjir hormonal tadi yang tidak imbang dengan pelampiasannya. Dan orang yang sedang rindu itu kan kayak orang yang sedang orang yang sakau narkoba dan nggak ketemu obatnya. Itu kan dia bontang-panting kemana-mana. Nanti begitu ketemu, nah ini hormon ini dapat pelampiasan. Jadi itu ada unsur hormonal dalam dirimu. Ya termasuk perempuan juga begitu. Perempuan ini kan biasanya standarnya tidak kayak laki-laki. Kalau perempuan biasanya standar rasa aman, rasa nyaman. Makanya saya baca teori itu, hati-hati di perempuan dengan namanya pelukan. Pelukan itu kalau sudah sekitar 14 detik itu akan membuat perempuan merasa nyaman pada yang memeluk. Ini hati-hati untuk perempuan, juga tips untuk laki-laki. Ya,
Karena nanti hormonnya akan keluar di perempuan, hormonnya macam-macam itu di yang memeluk dia. Makanya jangan biarkan laki-laki sembarangan memelukmu. Karena itu jebakan paling gampang. Jangan mau kalau dibilang pundakku siap jadi sandaran, ojo gelem. Karena begitu sekian detik kamu dipeluk, kamu akan muncul hormon itu akan keluar rasa nyaman, rasa aman terus mau. Nah, laki-laki bikin strategi biar bisa. Itu teori ini namanya neurologi. Silahkan belajar yang biasanya yang mahasiswa biologi ngerti itu tentang sirkuit-sirkuit yang ada di otak. Makanya tadi saya sebut sinyal karena memang benar kayak sirkuit menyala sinyal yang kemudian nyambung apa enggak dengan perempuannya. Jadi itu. Dan jangan lupa hormon ini juga diproduksi untuk urusan cinta ini terbatas. Tidak akan selalu melimpah ruah. Dalam jangka waktu tertentu dia tidak akan melimpah ruah lagi, bahkan bisa jadi tidak keluar lagi, bisa jadi macet. Itu yang membuat jatuh cinta ini meluap-luapnya luar biasa. Kalau secara teori 6-8 bulan pertama. Orang kalau 6, kamu nembak terus diterima 6-8 bulan pertama ini, wow itu dahsyat-dahsyatnya. Kamu bisa nelpon mulai sore sampai subuh, bisa WA-an ndak ada entek-entek yang satu bilang miss you, yang sana miss you too, terus miss you lagi, nah, miss you too itu sampai subuh isine ngono tok. Itu biasanya 6-8 bulan pertama. Nanti kalau sudah tahun pertama apalagi tahun kedua sudah ndak begitu lagi. Kalau sudah malam-malam makan apa? Mau tidur belum? Ini cerewet saya gitu. Itu biasanya sudah 2 tahun ke atas. Biasanya kalau sudah habis itunya, infatuationnya hilang. Biasanya yang tersisa liking sama komitmen. Ya sudah terlanjur deklarasi jatuh cinta hidup bersama, Pak, gimana lagi? Karena sudah tinggal komitmen sama likingnya. Infatuationnya tidak ada, gernya sudah tidak ada karena terlalu lama kalian mengumbar dopamin tadi sama oksitosin. Jadi makanya pacaran jangan lama-lama. Kalau lama-lama jadi hambar. Menikahlah, kalau sudah menikah komitmennya lebih kuat. Sekarang likingnya juga lebih dibutuhkan. Makanya dalam Islam itu begitu kamu menikah, orang tidak lagi mendoakanmu mahabbah, tapi mendoakanmu mawaddah, syukur-syukur bisa ke rohmah. Level cinta yang lebih dalam. Kalau hanya mahabbah, permainan ketergodaan, infatuation tadi masih urusan hormonal tadi yang diproduksi secara terbatas. Maka begitu nikah orang mendoakanmu mawaddah warohmah. Nanti yang puncaknya ya sakinah. Karena diasumsikan kalau menikah itu pasti sudah mahabbah, kecuali yang dipaksa menikah. Yang level 2 tadi, yang apa? Infatuation sama empty love itu kan karena dijodohkan terus formalitas. Ada yang level itu. Oke. Saya kira itu dari saya.